Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Revian Burhan, NPM 224111028, kelas manajemen 22A, NPM 224111028. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Definisi ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah sekelompok metrik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur titik pusat, lokasi, atau nilai tengah dari suatu distribusi data. Tujuan dari ukuran ini adalah untuk memberikan gambaran representatif dari data tersebut, sehingga kita dapat lebih memahami distribusi data tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, contoh ukuran pemusatan tunggal. Yang pertama, median. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data ketika data tersebut diurutkan. Setengah dari data berada di atas median dan setengahnya lagi berada di bawahnya. Median cocok digunakan ketika ada outlier atau nilai ekstrim dalam data yang dapat mengaruhi rata-rata. Yang kedua, mean. Rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam himpunan data dibagi dengan jumlah total nilai tersebut. Rata-rata digunakan ketika data memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal, namun rata-rata dapat dipengaruhi oleh ekstrim. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam himpunan data. Modus digunakan untuk mengidentifikasi nilai paling umum atau dominan dalam data. Data dapat memiliki satu modus unimodal, lebih dari satu modus multimodal, atau tidak memiliki modus. Yang ketiga, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah titik pemisah yang membagi data menjadi 4 bagian sejajar. Desil membagi data menjadi 10 bagian sejajar, sementara persentil membagi data menjadi 100 bagian sejajar. Kuartil kedua adalah median, Q1 adalah kuartil bawah, dan Q3 adalah kuartil atas. Desil kelima adalah median, desil pertama adalah nilai minimum, dan desil ke-10 adalah nilai maksimum. Selanjutnya, ukuran pemusatan data tunggal. Median. Definisi median. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data. Ini adalah nilai di mana setengah dari data berada di atasnya dan setengah lagi berada di bawahnya ketika data diurutkan. Cara menghitung median. Untuk menghitung median, ikuti langkah-langkah berikut. Urutan data. Pertama, susun data dalam urutan terurut mulai dari terkecil hingga terbesar. Tentukan posisi median. Jika jumlah data n ganjil, maka median adalah nilai posisi n tambah 1/2. Jika jumlah data n genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai di posisi n2 dan n2 tambah 1. Contoh, jika data adalah 713928, urutan data 1234789. Karena jumlah data n adalah ganjil 7, median adalah nilai posisi 7 tambah 1 bagi 2 sama dengan 4. Oleh karena itu, mediannya adalah 4. Jika jumlah data adalah genap, Anda akan menghitung rata-rata dari dua nilai tengah. Median adalah ukuran pemusatan data yang kuat dan terpengaruh oleh outlier, sehingga sering digunakan dalam analisis statistik dan dalam situasi di mana penting untuk menentukan nilai tengah dari distribusi data. Selanjutnya, ukuran pemusatan data tunggal. Mean atau rata-rata adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk menemukan nilai tengah dari suatu himpunan data. Ini diperoleh dengan menghitung jumlah semua nilai dalam data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai. Mean sangat umum digunakan dalam statistik dan analisis data. Berikut adalah definisi dan cara menghitung mean rata-rata. Definisi mean rata. Mean adalah
jumlah dari semua nilai dalam suatu himpunan data dibagi oleh jumlah total nilai tersebut. Ini adalah ukuran yang mewakili nilai tengah dari data. Cara menghitung mean rata-rata. Untuk menghitung mean, ikuti langkah-langkah berikut. Jumlahkan semua nilai dalam data, bagi jumlah tersebut dengan jumlah total nilai dalam data. Rumus matematisnya adalah mean rata-rata nilai data jumlah data mean rata-rata jumlah data nilai data. Contoh data adalah 3, 5, 7, 8, 10. Jika semua nilai 3 tambah 5 tambah 8 tambah 10 sama dengan 33, bagi jumlah dengan jumlah total data yang dalam hal ini adalah 5, karena ada 5 data mean 335, dan 6 kali 6 mean sama dengan 553 sama dengan 6,6. Jadi mean rata-rata dari tersebut adalah 6,6. Mean adalah ukuran pemusatan data yang berguna ketika data memiliki distribusi normal atau mendeteksi distribusi normal, namun mean dapat sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sehingga dapat beberapa kasus mean mungkin lebih sesuai dengan ukuran pemusatan data jika ada outlier yang signifikan. Urutan pemusatan data tunggal modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul suatu himpunan data. Ini adalah nilai atau nilai-nilai yang data yang memiliki frekuensi tertinggi atau kemunculan terbanyak. Modus berguna untuk mengidentifikasi nilai yang dominan dalam data. Definisi modus. Modus adalah nilai atau nilai-nilai dalam suatu himpunan data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau kemunculan terbanyak. Data dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau tidak memiliki modus jika semua nilai memiliki frekuensi yang sama. Cara menghitung modus. Untuk menghitung modus Anda hanya perlu mengidentifikasi nilai atau nilai-nilai yang muncul dengan frekuensi tertinggi dalam data. Beberapa langkah yang dapat Anda ikuti adalah hitung frekuensi masing-masing nilai dalam data, tentukan nilai-nilai dengan frekuensi tertinggi. Ini adalah modus atau modus-modus dari data tersebut. Contoh, jika data adalah 5, 3, 7, 3, 8, 5, 10, hitung frekuensi masing-masing nilai. Nilai 3 muncul 2 kali, nilai 5 muncul 2 kali, nilai 7 muncul 1 kali, nilai 8 muncul 1 kali, nilai 10 muncul 1 kali. Nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 3 dan 5, keduanya muncul 2 kali. Jadi dalam kasus ini ada 2 modus, yaitu 3 dan 5. Modus adalah ukuran pemusatan data yang berguna untuk mengidentifikasi nilai yang umum atau dominan dalam data. Ini dipengaruhi oleh outlier dan dapat digunakan dalam berbagai jenis distribusi data. Kuartil. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan membagi data menjadi 4 bagian sejajar, masing-masing dengan 25% dari total data. Terdapat 3 kuartil yang utama yang sering digunakan: kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 yang juga merupakan median, dan kuartil atas Q3. Kuartil membantu dan memahami sebaran data dan mengidentifikasi titik pemisah yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kuartil. Kuartil bawah Q1. Kuartil bawah adalah nilai yang membagi 25% data terendah dari total data yang diurutkan. Untuk menghitung Q1, urutkan data dari dan cari nilai yang berada di posisi +1 bagi 4, N tambah 1 bagi 4, di mana N adalah jumlah total data. Kuartil di bawah merupakan batas bawah dari setengah data bawah. Kuartil tengah Q2. Kuartil tengah adalah median dari data. Ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, 50% di atas dan 50% di bawah. Q2 adalah nilai tengah dari data ketika data diurutkan. Kuartil atas Q3. Kuartil atas ada nilai yang membagi 25% data tertinggi dari total data yang diurutkan. Untuk menghitung Q3, urutkan data dari cari nilai yang berada di posisi 3 tambah 1 bagi 4, 3, N tambah 1 bagi 4, di mana N adalah jumlah total data. Kuartil atas merupakan batas dari setengah data di atas. Selanjutnya ada desil. Desil adalah metrik statistik yang digunakan untuk memahami sebaran data dalam interval presentasi tertentu. Terdapat 9 desil yang berbagi 2 menjadi 10 bagian sejajar, masing-masing mencakup 10% dari data. Dalam pengukuran desil, data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar dan kemudian
dibagi menjadi 10 interval presentasi yang sama. Desil membantu dalam memahami sebaran data secara lebih rinci daripada menggunakan ukuran pemusatan data tunggal lainnya seperti median, mean, atau modus. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana data distribusi dan intervensi presentasi tertentu dan dapat membantu dalam mengidentifikasi atau perubahan penting dalam data. Cara menghitung hasil adalah menggunakan rumus berikut D kali sama dengan 10 kali buka kurung N tambah 1 tutup kurung, di mana Dx adalah nilai hasil ke X adalah nomor hasil yang diinginkan 1 hingga 9, N adalah jumlah total data. Persentil adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian sejajar, masing-masing mencakup 1% dari total data. Persentil membantu dalam memahami sebaran data dalam tingkat presentasi tertentu. Dalam pengukuran persentil, data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, dan kemudian dibagi menjadi 100 persentil yang mewakili setiap presentasi dari data. Terdapat 99 persentil yang membagi data menjadi 100 interval presentasi yang besar. Persentil pertama P1 adalah nilai membagi 1% data terendah, dan persentil 100 per 100 adalah nilai yang membagi 1% nilai tertinggi. Persentil ke-50 per 50 merupakan median yang membagi data menjadi dua bagian menjadi besar, 50% di atas, 50% di bawah. Cara menghitung persentil adalah menggunakan rumus berikut: Px sama dengan 100x buka kurung N tambah 1 tutup kurung, di mana Px adalah nilai persentil X adalah presentasi yang diinginkan 1 hingga 99, N adalah total data. Kesimpulan, ukuran pemusatan data tunggal adalah metrik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai tengah atau titik pusat dari suatu distribusi data. Terdapat beberapa ukuran pemusatan data tunggal yang umum digunakan, termasuk median, mean, dan modus. Selain itu, terdapat juga ukuran lain seperti kuartil, desil, dan persentil yang membantu dalam memahami sebaran data dalam interval presentasi tertentu. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Mean adalah jumlah nilai yang data dibagi menjadi dengan total nilai. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sejajar dengan 3 titik pemisah: kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Desil membagi data menjadi 10 bagian sejajar dengan 9 titik pemisah yang mencakup 10% setiap bagian data. Persentil membagi data menjadi bagian sejajar masing-masing mencakup 1% data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal dapat tergantung pada sifat dan tujuan analisis median berguna. Ketika peringkat data penting, data memiliki outlier mean cocok digunakan pada dengan distribusi normal modus berguna ketika Anda ingin mengidentifikasi nilai yang sering muncul. Kuartil, desil, dan persentil membantu memahami sebaran dan interval tertentu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.